Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, perbedaan jumlah suara pada sistem hasil hitung kolom pemilihan legislatif DPR RI dan DPRD Provinsi di situs KPU kini menjadi sorotan. Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus mengklaim adanya anomali atau perbedaan besar data di sistem informasi rekapitulasi Sirekap KPU. Disebabkan bila ada satu KPPS yang menginput angka yang tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya dalam satu dapil. Betty juga menyinggung faktor banyaknya pemegang akun yang tersebar di 800.000 lebih TPS. Kesenjangan jaringan internet dan telepon seluler petugas KPPS juga menjadi faktor yang menghambat menginput data. Anomali itu ada karena saya KPPS, masnya KPPS, mbaknya KPPS. Ada salah satu dari kita yang tidak menyesuaikan dengan angka yang sebenarnya, maka data kita nggak akan kompatibel dalam satu dapil. Oleh karenanya sistem menemukan ini nggak kompatibel. Silahkan diperbaiki oleh siapa? SOP-nya diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota untuk presiden dan wakil presiden, dan juga demikian juga untuk tadi DPR dan DPRD, DPD diperbaiki oleh KPU. Hari Basuki Cahayapurnama yang merupakan caleg DPR dari PDI Perjuangan untuk Dapil Jakarta 1 merasa bingung dengan perolehan suaranya yang berubah drastis dalam satu hari. Berdasarkan hitung suara Pileg tanggal 18 Februari, perolehan suara hari berjumlah 11.251 suara. Selang sehari, angka ini tiba-tiba merosot menjadi 8.431 suara. Salah satu caleg yang juga penyanyi, Once Mekel, mengeluhkan angka suara miliknya yang masih fluktuatif dari hasil hitung suara sementara yang ditampilkan KPU. Caleg dari PDI Perjuangan Dapil Jakarta 2 ini pun belum berani memastikan bisa tidaknya berlanjut ke Senayan. Sebetulnya angka yang ada ini kadang melonjak tidak wajar dan juga kadang-kadang turun tidak wajar. Ya, kalau yang ada sekarang sepertinya cukup aman, tapi kan seperti itu tadi saya sampaikan, data-data ini kok masih meragukan buat saya. Jadi saya harus betul-betul teliti. Fluktuatif sekali ya data-data yang ada. Adanya anomali perolehan suara di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU membuat banyak pihak mempertanyakan keakuratan data dari KPU. Wajarkah perubahan drastis angka suara caleg di situs KPU? Untuk membahasnya sudah bergabung caleg PDI Perjuangan Dapil Jakarta 1 Hari Basuki Cahayapurnama dan juga mantan komisioner KPU Ilham Saputra. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga berusaha untuk mengundang pihak KPU, namun sampai saat ini belum ada yang merespon. Saya akan langsung ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, apa yang membuat Pak Hari ini akhirnya menumpahkan unek-uneknya ke Instagram? Sebenarnya berapa suaranya yang berkurang, Pak Hari? Ya, jadi begini, total suara berkurang itu sampai sekitar 3.400 suara. Dan ini dilakukan secara bertahap. Jadi pada tanggal 18 Februari jam 9 pagi itu masih 11.251. Seperti yang dikatakan tadi. Tanggal 19 Februari jam 8 pagi itu menjadi 8.431. Tidak berhenti di situ saja. Hari ini tanggal 20 Februari jam 1 sore 13.00 itu suara menjadi 7.866. Jadi ini berkurangnya tuh bisa bertahap gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau ini dikoreksi, sistem koreksinya itu bertahap juga atau bagaimana ini? Gitu kan? Sejauh ini Bapak sudah melaporkan terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan pengurangan suara ini? Berkurangnya suara maksud kami? Betul, tentu saja kita akan melaporkannya itu ke masing-masing partai ya. Seperti ini. Dan ini tidak hanya terjadi di saya, tapi juga terjadi di caleg-caleg lain. Dan juga ini secara saya amati dengan tim saya memang terjadi hampir di semua partai. Jadi saya bertanya, kalau memang ini sudah terjadi di semua partai, jadi conclusion kita ini adalah bahwa satu, sistem daripada Sirekap ini yang ngawur atau tidak benar, atau memang sistem yang dibikin ini sehingga dibikin semua kacau balau
nanti yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa suara yang berkurang paling banyak atau suara yang berkurang paling sedikit gitu. Kita mungkin tidak membicarakan soal penambahan suara, tapi pengurangan suara yang paling besar dan pengurangan suara yang paling kecil tuh ada di partai mana atau di caleg mana. Kan Oke, Pak Ilham, melihat situasi ini apa sih kalau berdasarkan pengalaman Anda, apa yang menjadi penyebabnya Pak Ilham? Ya, pertama adalah Sirekapnya ini tidak disiapkan secara menyeluruh. Pertama, BIMTEK untuk petugas KPS misalnya saja. Tadi anggota KPU RI, Bu Betty Epsilon Idrus menyatakan bahwa ini ada kesalahan dari petugas KPPS. Nah, kalau saya justru untuk kemudian petugas KPS adalah menjadi tanggung jawab KPU. Bagaimana BIMTEK-nya, bagaimana kesiapan teknis dari Sirekapnya, tentu itu menjadi penting. Nah, kemudian kedua adalah Sirekap ini memang betul bukan menjadi hasil penghitungan resmi dari KPU dalam pemilu 2024. Dia hanya sebagai alat bantu. Tetapi kemudian ketika ini dikeluarkan, ketika ini menjadi alat bantu, ketika ini menjadi alat transparansi, tentu datanya juga harus akurat. Bagaimana mungkin kemudian kalau kemudian Sirekap ini menjadi pembanding, tapi datanya hancur-hancuran atau kemudian tidak akurat. Nah, ini penting. Nah, saya melihat bahwa pertama adalah BIMTEK yang tidak menyeluruh kepada petugas KPPS. Yang saya heran tadi malah kemudian Bu Betty menyatakan bahwa kesalahan anggota KPPS mengirimkan, setiap anggota KPPS mengirimkan. Ya nggak seperti itu. Kalau pengalaman kami ketika menggunakan Sirekap pada tahun 2020 pada saat pilkada, itu ada penanggung jawab khusus untuk orang yang foto dan mengirimkan data Sirekap. Jadi nggak lantas kemudian tujuh-tujuhnya petugas KPPS mengirimkan datanya, tidak seperti itu. Oke, tapi kalau jika dibandingkan dengan 2019 lalu, pola penghitungannya sama atau berbeda tidak sih? Toolsnya berbeda. Dulu, jadi kalau kami tahun 2019 sama dengan 2014, kami menggunakan sistem informasi penghitungan situng, di mana formulir C1 yang langsung dari TPS itu di-scan dan dikirimkan ke server KPU sehingga masyarakat bisa melihat langsung hasil dari TPS gitu ya. Nah, kalau sekarang dia menggunakan foto, walaupun niatnya sama gitu ya, foto ini menjadi masalah ketika dia membacanya salah. Nah, bahkan juga ada petugas KPPS yang melaporkan kepada saya bahwa ketika di-upload dan difoto dan di-upload itu juga Sirekapnya tidak siap. Nah, kemudian servernya juga tidak kuat menampung dari Sirekap tersebut. Tetapi memang jalan keluarnya adalah KPU harus kemudian membuka semua data yang foto-foto dari setiap TPS itu, munculkan saja. Kalau Sirekapnya tidak mau, munculkan saja agar kemudian orang-orang seperti Pak Hari tidak kebingungan gitu loh. Tidak kebingungan, jadi munculkan saja, dan apalagi sampai kemudian menunda rekap di kecamatan. Wah, itu menimbulkan kecurigaan bagi publik, terutama juga partai politik. Bahkan ada juga yang tuduhan mengatakan bahwa ini ada pengemblungan khusus untuk salah satu partai. Nah, ini kan berbahaya, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa KPU harus transparan dan memperbaiki segera. Tidak perlu lagi ada penundaan rekap di kecamatan karena C1 yang asli itu nanti akan direkap, seperti itu. Jika diperbaiki, apakah suara-suara hilang ini akan kembali muncul atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya tidak tahu faktor hilangnya ini karena apa. Apakah betul karena Sirekap atau karena memang hilang di internal atau diambil partai lain nih Pak Hari ya. Saya juga belum. Tapi bisa begitu? Bisa diambil partai lain? Bisa memastikan. Tetapi kalau dengan Sirekap diperbaiki dengan menggunakan data yang sekarang sedang direkap di kecamatan dan diperbaiki, tentu hasilnya akan lebih akurat. Ya, jadi diperbaikinya nanti ketika direkap kecamatan saja. Kan datanya semua ada foto-fotonya, semua saksi megang gitu ya. Nah, data itu yang kemudian digunakan dalam melakukan rekapitulasi di kecamatan, seperti itu. Pak Hari, untuk Anda kehilangan 3.400 suara, kurang lebih ya. Untuk mengawal suara selanjutnya apa yang akan Anda lakukan? Ya betul. Pertama itu saya setuju bahwa kita sebagai caleg itu harus punya akses dalam sistem informasi. Jadi kalau misalnya Sirekap ini kan kalau kita mau masuk melihat C1 kita, kan kita nggak bisa karena pilihannya cuma dua. Login sebagai KPU atau login sebagai badan ad hoc. Jadi secara umum kita caleg-caleg ini tidak mempunyai akses C1 di KPU. Nah, menurut saya itu dulu diperbaikin. Punya akses di KPU sehingga C1 kita itu bisa dibandingkan apple to apple. Kalau sekarang ini kan kita tidak bisa membandingkan apple to apple ya. Artinya
kita juga tidak punya C1 yang dari KPU bagaimana gitu. Nah itu dulu. Jadi yang kita usahakan sekarang ini adalah tentu saja kita mengumpulkan C1 yang kita miliki. Nah ini ada satu kendala problem juga ya, karena C1 kita caleg itu tidak seperti pemilihan eksekutif. C1 itu dipegang aslinya oleh partai. Ya, jadi kita harus masuk dulu ke dalam partai dan mengecek C1 ini supaya bisa dikombin dengan C1-nya KPU. Nah inilah yang saya berharap ke teman-teman semua bahwa di partai itu C1-nya itu benar-benar harus asli, clear, sehingga kita bisa compare apple to apple. Nah itu juga kita minta ke KPU bahwa sudahlah tidak perlu ditutupin, karena C1 ini kan kita tidak bisa tahu siapa yang memilih. Kita cuma tahu TPS ini jumlahnya berapa. Baik. Gitu ya. Kenapa harus ditutupin? Dibuka saja untuk caleg paling tidak. Oke, Pak Ilham, dengan melihat kondisi ini, ada isu yang santer saat ini adalah dugaan mengutak-atik suara. Memang bisa seperti itu? Iya, sekali lagi bahwa kalau kemudian persoalannya adalah Sirekap, nah ini bisa jadi kemudian menjadi distract konsentrasi orang gitu ya. Jadi kalau bisa Pak Hari fokus kepada rekapitulasi di kecamatan dengan melibatkan para saksi pribadi atau saksi dari partai gitu ya. Jadi ngutak-ngutiknya saya juga bingung di mana ngutak-ngutiknya, karena Sirekap ini base-nya adalah dari C1 yang difoto atau C plano yang difoto yang berdasarkan hasil dari hitungan tally. Jadi seharusnya itu Sirekap itu salah satunya memang adalah untuk menghindari manipulasi-manipulasi seperti itu. Nah kalau kemudian terjadi sekarang adalah Sirekap yang tidak bisa diakses, Sirekap ini dengan alasan diperbaiki, maka sakwa-sangka yang terjadi saat ini menjadi muncul, gitu ya. Salah satunya ada juga yang mengatakan bahwa akan menggelembungkan salah satu partai, kemudian seperti orang-orang Pak Hari ini kok jatahnya kok berubah terus, kayak Bang Once Michael juga tadi berubah-ubah terus, sehingga ada ketidakpastian bagi para caleg untuk kemudian suara gue sebenarnya berapa sih, suara saya sebenarnya berapa sih gitu kan. Nah mari kemudian KPU jangan menunda rekapitulasi kecamatan dengan alasan memperbaiki Sirekap, jangan, tapi perbaiki Sirekap berdasarkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut. Ya, sehingga transparan semua, perbaikannya base-nya adalah di hasil perbaikan rekapitulasi di kecamatan yang memang kan menggunakan C1 atau C plano yang ada di TPS masing-masing. Oke, Pak Hari, kalau Anda sebagai caleg tidak bisa ikut masuk memantau, lalu pengawasan seperti apa yang saat ini Anda akan lakukan ke depannya? Iya itu betul, jadi kita hanya bisa mengawasi di kecamatan. Jadi masing-masing partai itu kan punya perwakilan ya di kecamatan. Jadi kita memantau lewat kecamatan gitu. Dan ini juga, nah ini Pak Ilham nanti kalau udah selesai interview di Kompas ini, cobalah sekali-sekali bikin buku ya. Buku mengenai bagaimana kecurangan misalnya bisa mengambil suara di caleg ini misal gitu ya. Nah saya mesti katakan yang membuat kita gelisah itu adalah justru banyak di media sosial seperti YouTube ya, yang saya nggak usah sebutkan televisi channelnya apa, yang mempunyai judul mengatakan bahwa polemik Sirekap pemilu 2024, yang mereka terang-terangan mengatakan bahwa sejumlah suara caleg hilang dan diperjualbelikan oleh oknum KPPS dan PPPK. Ini kan sangat berita yang sangat mengkhawatirkan buat kita, gitu loh kan. Nah itu, jadi menurut kita ya memang sudah waktunya lah, karena memang saya mengusung namanya bersih, transparan, profesional ya. Artinya sudahlah KPU buka saja bahwa kita punya akses. Sebenarnya C1 dari TPS 1 sampai TPS berapa ribu itu dikeluarkan saja. Jadi kita bisa mengkoreksi kesalahan. Nah kita mengkoreksinya dari kecamatan. Di kecamatan juga kita minta partai untuk terbuka untuk memberikan ke kita akses C1 sampai di TPS masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hari Basuki Cahayapurnama, Caleg PDI Perjuangan Dapil Jakarta 1, dan juga Pak Ilham Saputra, mantan Komisioner KPU, atas perspektifnya sore hari ini. Terima kasih, selamat sore.